Ma'asyiral muslimin jamaah al-mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang bertuah ini. Kemudian mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kaji kita dari beberapa hari yang lalu, bahwasanya zakat adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah zakat, maka banyak manfaat yang dapat kita dapatkan. Tentunya manfaatnya adalah yang pertama itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah kita dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan kita, terkhususnya dari segi perekonomian, karena kita tahu bahwasanya setiap manusia itu memiliki perbedaan takdirnya. Ada menjadi orang kaya, ada menjadi setengah orang kaya, ada menjadi orang sederhana, ada orang menjadi miskin, ada orang yang menjadi yang paling miskin. Jadi intinya bahwasanya ketika orang kaya itu memberikan sedikit hartanya kepada orang miskin, agar supaya apa? Agar supaya orang-orang miskin ini merasa tercukupi segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Zakat secara bahasa atau secara lughat artinya adalah tumbuh, berkembang dan berkah. Jadi intinya adalah bahwasanya zakat itu memiliki arti tumbuh dan berkembang. Kemudian secara syariat agama Islam, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Intinya zakat ini ketika kita memiliki harta atau rezeki yang Allah berikan kepada kita, apabila melewati daripada hisab dan haulnya, maka kita dianjurkan untuk membayar zakat. Yang mana zakat ini diperuntukkan untuk bagi orang-orang yang membutuhkan daripada harta tersebut. Kemudian selanjutnya ya Bu ya, menurut ulama Hanafiyah, definisi zakat ini menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, ya, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, harta yang kita miliki saat ini itu ada hak bagi orang-orang yang termasuk 8 golongan tadi itu. Salah satunya adalah orang-orang miskin. Maka sudah seogianya kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian daripada itu, ya, dalam pelaksanaan zakat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzu min amwalihim shadaqatun tatahharuhum wa tuzakkihim, ya, wa tuzakkihim biha. Yang artinya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Intinya harta yang kita miliki itu Bu, tak tahu kita entah dari mana datangnya harta itu. Apakah kadang-kadang harta itu bisa dari jalan yang salah atau dari jalan yang benar. Karena kekhawatiran tersebut, maka kita mencoba untuk membersihkan harta kita dari perbuatan-perbuatan zalim. Salah satu membersihkan harta kita itu adalah dengan cara pelaksanaan ibadah kepada Allah, yaitu melaksanakan yang namanya menunaikan ibadah zakat bagi yang mampu. Kemudian selanjutnya, ya, ada beberapa syarat dikenakan zakat harta. Ya, salah satunya adalah mereka harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Jadi harta kita itu kan takkan mungkin kita ambil dari harta yang haram kan, pasti dari harta yang haram. Itulah salah satu syarat apabila kita melaksanakan yang namanya ibadah zakat. Kemudian harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Nah, jadi kalau kita punya harta, punya kita sendiri, maka keluarkanlah zakat harta tersebut. Kemudian yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Nah, maksudnya harta yang dapat berkembang itu macam mana? Contohnya misalkan anda punya rumah sewa atau kita sewakan tanah-tanah kita, pokoknya bisa berkembanglah harta tersebut. Bisa kita, apalagi misalkan kita punya uang, kemudian uang kita itu kita pergunakan untuk membuka saham, itu bisa juga menjadi harta yang untuk dizakatkan.
Kemudian selanjutnya harta tersebut mencapai nisab sesuai dengan jenis hartanya. Jadi sampai istilahnya hisabnya. Kemudian harta tersebut melewati haul waktunya. Nasab itu maksudnya istilahnya berapa jumlah yang boleh dikeluarkan zakatnya. Intinya seperti itu. Jadi ada beberapa takaran, apabila seseorang memiliki harta sekian, maka sudah boleh dia mengeluarkan zakat hartanya. Kira-kira bentuknya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada namanya haul. Haul itu adalah waktu kapan kita membayar zakat dengan sebaik-baiknya. Biasanya kalau membayar zakat itu biasanya ketika dalam pelaksanaan di bulan suci Ramadan. Itu yang paling utama. Kemudian selanjutnya apa lagi kira-kira ketentuan apabila kita membayar zakat. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Contohnya jangka pendek itu maksudnya misalkan tak punya hutang lah kita dalam jangka pendek. Tapi kalau kita memiliki hutang jangka panjang, istilahnya dalam arti kata lebih kita dahulukan, ya, dulu membayar zakat. Kalau memang itu jadi intinya seperti itu. Jadi ya Bu ya, saya berharap kalau bisa zakat ini kita laksanakan dengan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110 bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi intinya seperti itu. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ya mudah-mudahan mari kita bersama-sama untuk melaksanakan perintah Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.